Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat proyek kewarganegaraan tentang harmonisasi hak dan kewajiban. Sebelumnya, kenapa saya mengangkat hak dan kewajiban ini? Menurut saya, hak dan kewajiban di Indonesia masih belum bisa berjalan beriringan. Banyak yang menuntut hak, namun tidak melakukan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada beberapa contoh kasus, khususnya di Papua. Iya, di sini saya akan membacakan sebuah artikel dari berita online antaranews.com. Anggota DPR, jangan anggap remeh deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Rabu, 2 Desember 2020, pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Jadi ini beritanya masih hangat-hangatnya ya. Jakarta, Antara. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamto meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh terkait perkembangan terkini di Papua, yaitu Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP mendeklarasikan pemerintah sementara. Jangan anggap remeh perkembangan ini. Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timur Timur. Diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta soal status dan sejarah politik Papua. Dan perlu kita ketahui ternyata masalah-masalah itu berakar dari topik-topik berikut. Ya, memang menurut saya hal tersebut perlu diatasi secara langsung. Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang, katanya. Sebenarnya pemerintah itu sudah sudah memperjuangkan Papua menurut saya. Tapi kenapa masih terjadi masalah-masalah tersebut ya? Selanjutnya, sebelum saya mengangkat suatu masalah, saya akan membacakan sebuah hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, hak warga negara untuk hidup. Warga negara berhak untuk hidup di Indonesia dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya pasal 28G ayat 1, hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki. Setiap warga negara berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ia kuasai. Pasal 28I ayat 1, hak warga negara untuk menjunjung hak asasinya secara detail. Warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa, merdeka pikiran dan hati nuraninya, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah pasal 28C ayat 1, kewajiban warga negara untuk menghormati hak asasi orang lain. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban warga negara untuk tunduk pada pembatasan atas hak terhadap kebebasan. Kebebasan setiap warga negara dibatasi oleh undang-undang sehingga pengakuan dan penghormatan atas hak asasi orang lain terjamin. Selanjutnya yaitu pasal
30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk ikut dalam usaha sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI, Polri, dan masyarakat sebagai pendukung. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara wajib menjaga pertahanan dan keamanan negara baik melalui sistem pertahanan maupun sistem pendukung. Sebelumnya saya di sini memfokuskan pada satu kasus yang ada di Papua juga akhir-akhir ini di Papua beberapa bulan yang lalu, yaitu tentang penembakan pendeta Yeremia di Papua. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa pendeta Yeremia di Papua ini ditembak? Dan siapa penembaknya? Nah, hal itu yang harus diketahui. Dan saya menjadi tercengang mengapa setelah saya baca beberapa masalah kasusnya, ada pihak-pihak yang tidak terduga dalam proses penembakan ini. Nah, ini saya akan membacakan berita online-nya lagi ya. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah berita online dari CNN Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya tadi, mengapa pendeta Yeremia ditembak? Dan setelah saya menemukan artikel ini, saya juga terkejut ya. Dari judulnya saja saya juga sudah terkejut. Investigasi tim kemanusiaan. Pendeta Yeremia ditembak TNI. Mengapa TNI melakukan hal itu? Nah, kita akan membaca artikelnya. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Tim Kemanusiaan Provinsi Papua untuk kasus kekerasan terhadap tokoh agama di Kabupaten Intan Jaya, Haris Azhar, membeberkan kronologi hasil investigasi penembakan pendeta Yeremia Zanambani yang tertembak diduga oleh oknum aparat TNI di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua 19 September lalu. Jadi ini kejadiannya 19 September lalu begitu ya. Haris menyatakan penembakan Yeremia berawal dari insiden yang terjadi pada 17 September 2020. Kala itu terjadi baku tembak antara personel TNI di kawasan Sugapa Lama dengan komplotan OPM. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu OPM itu adalah organisasi Papua Merdeka begitu ya. Banyak juga yang mengatakan bahwa OPM itu adalah KKB. KKB itu kelompok kriminal bersenjata karena OPM ini sepertinya menggunakan senjata begitu ya dalam dia mengoperasikan komplotannya begitu. Usai peristiwa tersebut, beberapa masyarakat Hitadipa dipanggil satu persatu oleh pihak TNI. Dalam pertemuan ini, TNI menyampaikan agar senjata yang diambil OPM segera dikembalikan. Jadi perlu diketahui juga bahwa ini masalahnya itu beruntut begitu ya. Awalnya itu OPM menyerang TNI dan selanjutnya senjata TNI diambil OPM. Sebenarnya motivasi OPM menyerang TNI itu juga tidak tahu ya, karena memang OPM itu keras begitu. Mereka tidak mau ada orang yang mencampuri urusan mereka dalam mewujudkan Papua merdeka begitu ya. Kata Haris, Alpius telah mencatat dan menginformasikan terdapat 6 masyarakat Hitadipa yang berstatus sebagai musuh dan patut diperangi TNI atau Polri. Salah satu nama itu adalah Pendeta Yeremia Zanambani. Jadi Pendeta Yeremia ini sepertinya dia dicurigai oleh TNI bahwa beliau ini mungkin satu komplotan dengan itu OPM tersebut gitu ya teman-teman. Haris menerangkan Alpius adalah prajurit TNI yang bertugas di Hitadipa. Alpius
kata Haris, sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh pendeta Yeremia. Nah, tapi kenapa ini pendeta Yeremia malah ditembak oleh itu ya, Alpius si TNI itu ya teman-teman ya. Mari kita baca lagi. Menurut Haris, berbekal informasi keberadaan Yeremia, Alpius bersama 3 anggota TNI menuju kandang babi sekitar pukul 15.30. Yeremia saat itu sedang berada di sana. 2 orang anggota TNI berdiri sekitar jarak 2379 meter dari Jalan Induk Kabupaten Intan Jaya. Setelah itu langsung ada perintah angkat tangan dan dijawab sambil angkat tangan oleh pendeta Yeremia bahwa saya adalah hamba Tuhan, ujar Haris. Setelah kita baca ya teman-teman ya, di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi kasus yang beruntut begitu ya, yang awalnya dari OPM dan setelah itu pendeta Yeremia dicurigai oleh TNI dan berakhir kematian bagi pendeta Yeremia yang disebabkan oleh TNI. Nah, di sini tugas TNI juga sudah terlihat ya, fungsi TNI maksudnya dia sebenarnya itu menjaga Papua ini dari OPM KKB ini tadi ya. Nah, ini melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman atau gangguan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa. Sebenarnya di sini secara pribadi saya itu masih bingung ya, kenapa TNI tiba-tiba melakukan hal yang begitu begitu tragis menurut saya. Karena memang tugas TNI tersebut tadi adalah mempertahankan keutuhan dan fungsinya yaitu menangkal terhadap ancaman, baik itu ancaman militer bersenjata dari luar maupun dari dalam. Tapi menurut saya juga salah ya, salah TNI dalam melakukan kasus ini, penembakan pendeta Yeremia ini, karena mereka mengambil hak untuk hidup bagi warga negara yaitu dengan menembak dan mengakibatkan kematian. TNI juga di sini tidak boleh sewenang-wenangnya sendiri dalam mengambil keputusan tanpa adanya bukti. Mereka tidak ada bukti bahwa pendeta Yeremia yang menyembunyikan senjata TNI yang dirampas tersebut ya, tapi mereka langsung melakukan hal tersebut. Dan menurut saya hal itu sangat menjadikan sebagai ancaman tersendiri dari dalam, karena dapat merenggut hak warga negara dalam hidup begitu ya. Dan apa yang harus dilakukan dalam penanganan kasus tersebut? Menurut saya pemerintah harus bersikap adil seadil-adilnya, mengulas setiap masalah yang ada dan kasus ini, dan saya harap semoga hak dan kewajiban kedepannya bisa berjalan beriringan agar tidak terjadi masalah-masalah atau kasus-kasus seperti ini lagi, khususnya di Papua. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.